Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobar bersama saya Irul Dan saya Puspa. Nah, kali ini kita sudah berada di Musola Nurul Hidayat bersama Pak Ustadz Haikal. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas dan berbincang-bincang seputar menjelang Ramadan. Oke, kita langsung ngobrol aja dengan Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz, gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Langsung aja mungkin bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz. Nah, ini Pak Ustadz, kenapa nih bulan Ramadan itu disebut dengan bulan yang suci gitu Pak Ustadz? Ya. Terima kasih pertanyaannya. Menjawab kenapa bulan Ramadan ini disebut juga bulan yang suci. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah itu ada 4 nama bulan yang dianggap suci menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bulan suci ini banyak keutamaan atau keistimewaan. Makanya disebut bulan suci. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Makanya disebut atau dikatakan bulan yang suci. Nah, lalu kalau misalkan saya masih punya utang dan saya pengen membayar, apa harus fidyah apa gimana Pak Ustadz? Untuk masalah utang puasa Ramadan, nah ini harus dibayar, kecuali kondisinya memang tidak mampu, atau ketika kita melakukan puasa itu menjadikan madharat atau bahaya pada diri kita. Tapi selagi kita diberi kemampuan, ini kita wajib membayar puasa atau yang biasa disebut qadha, mengqadha puasa. Jadi sebelum ini mau menjelang Ramadan kita Ya, harus bayar dulu nggak? misalnya puasa kita punya hutang 5 hari. 5 hari. Ya, jadi sebelum puasa ini harus dibayar dulu. Lebih-lebih kalau bisa diusahakan orang yang punya hutang bulan puasa ini dibayar sebelum pertengahan bulan Sya'ban. Nah, kebetulan ini kan sudah bulan Sya'ban. Nah, bagusnya ini sebelum pertengahan bulan Sya'ban. Karena mengapa? Karena di bulan Sya'ban ini pertengahan, tepatnya pada 15 Sya'ban ini ada penyerahan atau serah terima buku catatan kehidupan kita. Jadi buku yang lama diserahkan, diangkat oleh malaikat, diberikan kepada Allah, kemudian diganti buku yang baru. Makanya ketika kita membuka lembaran baru ini, kondisi puasa kita sudah terbayar. Mantap. Nah, ini ya Pak Ustadz, tanda-tanda puasa yang diterima sama Allah itu seperti apa itu? Untuk tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah, sebenarnya urusan diterima atau tidak itu urusan Allah sendiri. Yang jelas tahunya kita puasanya itu sah atau enggak. Tapi untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Puspa, ciri-ciri yang puasa yang diterima oleh Allah itu satu, setelah kita selesai puasa Ramadan ini kita akan menjadi terbuat biasa untuk melakukan puasa yang lain, puasa-puasa sunnah. Jadi tidak berhenti hanya fokus pada puasa Ramadan, selainnya tidak mau. Itu termasuk ciri-ciri diterimanya puasa kita. Terus yang kedua, semakin meningkat peribadahnya. Jadi yang awalnya cuma sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ini akan bertambah ibadahnya, bertambah kebaikannya, melakukan sholat sunat, qobliyah ba'diyah atau sholat rawatib, terus sholat duha dan yang lainnya. Dan juga ditambah puasa-puasa sunat yang lain seperti Senin Kamis, puasa Ayamul Bid, tanggal pertengahan dan sebagainya. Itu termasuk bagian dari diterimanya, tanda-tanda diterimanya puasa Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir termasuk tanda yang signifikan, yaitu semakin banyak beristighfar. Seperti itu Mbak Puspa. Nah, ini Ustaz, misalkan kalau kita nggak sengaja nih melihat aurat orang lain, nah itu membatalkan puasa apa enggak? Nggak sengaja ini ya Pak Ustaz ya?
Oke, terima kasih. Mungkin itu sangat umum ya. Umum banget. Nah, sebenarnya sederhana kalau kita tahu apa saja yang membatalkan puasa, termasuk memasukkan sesuatu di lubang-lubang yang menerus itu artinya misalnya lubang itu menerus sampai ke perut. Contoh seperti ada lubang di mata. Di mata ini menerus enggak? Kalau dia itu sampai menerus ke perut berarti akan membatalkan puasa. Nah, kaitannya pertanyaan melihat aurat Kan banyak perempuan, ya, mungkin kalau banyak cowok-cowok iklan-iklan ya, seperti itu ya. Nah, itu tidak melahirkan, kan mengurangi pahala, mengurangi pahala dan mengurangi keutamaannya. Karena sebenarnya dari puasa Ramadan ini banyak sekali keutamaan. Ya, utamanya adalah kontrol syahwat. Ketika seseorang itu melihat aurat orang lain, perempuan, cewek cantik misalnya, seperti Mbak Puspa ini kan cantik, terus syahwat kita terganggu, ini akan mengurangi keutamaan atau pahalanya puasa itu sendiri. Padahal Nabi Muhammad SAW sendiri itu sudah mengatakan bahwa ketika seseorang itu syahwatnya tidak terkontrol maka berpuasalah. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang mampu untuk menikah maka menikahlah. Tapi ketika tidak mampu, belum mampu menikah maka berpuasalah. Jadi di sini melihat aurat orang lain itu mengurangi pahala dari puasa itu sendiri. Seperti itu Mbak Puspa. Jadi kita harus menghindari itu ya. Menjaga pandangan. Ya, setidaknya mengurangi. Nah, kalau memang disengaja ini bisa sampai membatalkan. Ya. Sampai membatalkan. Contohnya seperti ini. Wah, ini jalan-jalan ke pinggir sungai sore-sore kan biasanya kalau puasa itu jalan pagi-pagi ngabuburit. Itu sengaja, misalnya ada orang mandi di sungai, sengaja melihat, akhirnya sahabat kita tidak terkontrol. Nah, itu bahaya, bisa sampai membatalkan puasa. Tapi itu kemungkinannya sangat kecil. Tapi bisa saja terjadi. Karena nafsu beda-beda setiap orang ya. Pak Ustadz, terakhir Pak Ustadz, Ya. nasihat untuk para pemuda nih, udah puasa tapi ya salat tarawih kayak seperti saya juga kadang kayak gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya orang yang berpuasa itu kan yang wajib puasanya saja. Ya. Karena puasa di sini dalam Al-Baqarah 183 disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita disuruh berpuasa oleh Allah. Ya ayyuhalladzi, hai orang-orang aman yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Dalam hal ini adalah puasa Ramadan. Karena kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian semua. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Di sini yang perintah wajibnya adalah puasa Ramadan. Sedangkan dia mulai atau sholat tarawih itu hukumnya sunat. Nah, bagaimana dengan orang-orang, tidak hanya pemuda, semua yang sudah berkewajiban puasa, bagaimana dengan sholat tarawihnya? Misalnya kita sudah puasa tapi tidak tarawih, nggak apa-apa. Cuman di situ ada nilai plus. Ketika kita melakukan yang wajib berarti gugur kewajiban. Tapi kan kita diiming-imingi oleh Allah adalah bonus. Nah, di situ adalah bonus. Siapa sih yang nggak suka dengan bonus? Semua orang bonus itu kita cari-cari. Padahal itu sudah nggak dicari lagi, tinggal menjalankan. Itu pasti bonus. Makanya di situ siapa saja yang mau dan mampu menjalankan qiyamul lail ataupun sholat tarawih itu adalah bagian bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini kata Allah melalui
Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya, ketika bulan Ramadan itu datang, semua amal dilipat gandakan kecuali puasa. Puasa sendiri urusan Allah. Jadi ini namanya puasa ini hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal misalnya kebaikan-kebaikan dilipat gandakan bahkan sampai asru ini atitifin sampai 700 lipatan. Nah, tapi untuk puasa ini urusan Allah. Nah, makanya ketika kita melakukan sholat tarawih atau qiyamul lail, ini adalah bonus yang sangat luar biasa. Ya, yang buat rekan-rekan atau semuanya saja yang masih belum istiqomah atau kontinu menjalankan sholat tarawih, ayo mari bareng-bareng. Tambah sehat kok. Untuk sholat tarawih ini ya. Ya.